Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bu Erva sudah menerangkan tentang permintaan. Sekarang penawaran ya. Kalau kita bicara penawaran, kita lihat dari sisi kita sebagai penjual ya. Kita ibaratkan sebagai si produsen atau yang menawarkan barang. Oke. Pengertian penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ini adalah penawaran. Kita lihat sisi kita sebagai penjual ya. Jenis-jenis penawaran ada penawaran individu sama penawaran pasar. Kalau penawaran individu itu yang dilakukan oleh satu orang penjual atau satu orang produsen. Sementara kalau penawaran pasar itu penjumlahan dari penawaran individu ya, jadi dijumlahkan. Inti dari hukum penawaran itu semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Berarti itu kalau hukum itu berlaku kalau bersifat ceteris paribus ya. Karena semakin tinggi harga, semakin banyak penawaran, hubungannya itu adalah berbanding lurus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama harga barang atau jasa. Ketika sebuah harga barang yang ditawarkan itu naik, maka mereka akan menambah jumlah barang yang diproduksinya atau menambah jumlah barang yang dijual. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak di saat harganya naik. Yang kedua, harga input atau biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka harga jualnya juga akan semakin tinggi. Yang ketiga itu adalah teknologi produksi. Semakin tinggi teknologi produksi, maka semakin cepat dan semakin banyak barang yang dihasilkan. Sehingga pengaruhnya apa? Dalam jumlahnya banyak, maka dapat mempengaruhi harganya bisa turun. Keuntungan yang diinginkan oleh produsen. Kalau produsen tersebut menginginkan keuntungan banyak, maka harga jualnya juga akan tinggi. Sementara kalau sedikit, maka harga jualnya juga akan rendah. Banyaknya penjual atau pesaing. Semakin banyak pesaingnya, maka harga barang yang ditawarkan juga semakin tidak seberapa mahal. Beda kalau yang penjualnya hanya satu, maka dia dapat menaikkan harga dengan sesuka hatinya. Oke, yang kedua kurva penawaran. Kalau kurva permintaan kemarin bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, dikarenakan semakin tinggi harga, jumlah permintaan semakin turun. Untuk kurva penawaran dilambangkan huruf S. Ini dulu ya, dilambangkan huruf S. Huruf S itu berarti adalah kurva penawaran. Dari sini bisa dilihat, ketika harga barang itu tadi 5.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 60 ya. Jadi ketika harganya 5.000, jumlah barang yang ditawarkan 60. Seret. Ketika harga barang itu turun menjadi 4.000, maka jumlah barang yang ditawarkan pun untuk itu ikut turun. Turun lagi menjadi 3.000, yang ditawarkan pun 40. Sama dengan sampean kalau jualan. Ketika produk yang sampean jual itu harganya turun, sampean akan malas untuk memproduksinya. Tetapi ketika harganya naik, sampean akan giat untuk memproduksinya. Jadi jumlah yang ditawarkan lebih banyak karena beranggapan untungnya juga lebih banyak. Sehingga ketika harga barang 1.000, jumlah barang yang ditawarkan pun turun menjadi 20. Ini adalah kurva penawaran. Jangan lupa ini adalah P, sementara yang ini adalah I. Kurva penawaran dilambangkan dengan huruf S, sementara kurva permintaan dilambangkan dengan huruf D. Oke, pergeseran kurva penawaran. Kalau kurva permintaan kemarin bergeser ke kanan, berarti jumlah barang yang diminta bertambah. Sama dengan kurva penawaran. Ini itu adalah kurva permintaan dilambangkan dengan huruf D. Oke, jelas? Awalnya ini tadi kurva penawaran itu di S. Awalnya kurva penawaran ini ada di S ini ya. Kemudian bergeser ke kanan S2. Karena bergeser ke kanan berarti terjadi penambahan jumlah barang yang ditawarkan. Ini ya. Ada penemuan teknologi baru sehingga produksi jeruk ini tadi meningkat. Akhirnya kurva bergeser ke kanan. Ketika jumlah barang yang ditawarkan itu bertambah, sementara yang minta itu tetap, ini permintaan tetap, jumlah barang yang ditawarkan bertambah, maka akan menyebabkan harga turun. Titik keseimbangan ini berubah. Yang tadinya harganya 3.000 menjadi 3.000
ini turun menjadi 2,5. Kenapa? Karena jumlah barang yang ditawarkan bertambah sementara jumlah permintaan berkurang. Itu tadi, sehingga harga pun ikut bergeser. Yang kedua, harga keseimbangan. Harga keseimbangan ini adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Ini adalah harga keseimbangan. Kurvanya seperti ini. Titik E ini adalah titik equilibrium atau titik keseimbangan. Sementara S ini adalah kurva penawaran bertemu dengan kurva permintaan sehingga terciptalah harga keseimbangan. Ini ya. Contoh dalam tabel. Ini berarti titik equilibrium atau titik keseimbangan itu adalah pada harga 3.000. Kenapa pada harga 3.000? Pada harga 3.000 ini jumlah permintaan sama dengan jumlah barang yang diminta. Oke? Jadi 6.000 sama 6.000 ini disebut adalah equilibrium. Kalau di sini terjadi surplus penawaran. Kenapa kok bisa surplus penawaran? Jumlah barang yang ditawarkan ada 75.000 sama 7.000. Sementara permintaan hanya 3,5 sama 4,5. Kalau di sini terjadi surplus permintaan atau kelebihan permintaan. Jumlah barang yang ditawarkan 4.000 sementara yang diminta itu adalah 8.000. Kalau yang ini jumlah barang yang ditawarkan 1.000 sementara jumlah barang yang diminta cuma 11.000. Sehingga Oke, lanjut. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu adalah P sama dengan A min BI. Kenapa negatif? Karena permintaan berbanding terbalik. Ketika harganya naik maka permintaan turun. Ketika harganya turun permintaan naik. P ini adalah price harga, sementara A-nya di sini adalah konstanta atau angka, B-nya ini adalah gradien, ya. Syarat mutlak fungsi permintaan, A-nya ini adalah positif sementara B-nya negatif, ya. Lanjut. Rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran ini adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1, ya. Untuk mencari fungsinya, jadi P dikurangi dengan harga awal, kurangi harga awal sama dengan Hi dikurangi dengan Hi harga permintaan harga awal per permintaan harga setelah naik dikurangi harga sebelum naik permintaannya, ya. Ini contoh soal. Pak Dani menjual kedelai di pasar pada saat harga 10.500, jumlah barang yang ditawarkan 400 kilo. Ketika harga naik menjadi 11,5, jumlah kedelainya ini ada 300. Fungsi permintaannya gimana? Kita tulis